warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Sanggar Budaya Berben Besi akan menampilkan sastra tutur Serambe. Tapi sebelumnya saya akan mengenalkan dulu. Nama saya Kusmawati Avanul. Sebelah kanan saya yang menggenggam kelentangan mahang ini adalah Marcella. Yang sebelah kiri saya menggunakan memainkan akordeon adalah Salim. Kemudian Kang Gendang adalah Debi Sandika. Ya, yang berada di sebelah kiri kita Abang Violin adalah Nova. Patah sayap burung berbeh, kecil dicangking si kayu alay. Dengar ke kami punya serambe, serambe asli Pangkalan Balai. Jangan
5 menit kami di sini. Mohon maaf, kami permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kusma, ini kan sastra tutur Serambe ini kan diiringi dengan musik kelentangan. Nah, kelentangan itu sendiri apa? Terus dibuat dari apa? Cara memainkan gimana? Jadi kalau Serambe itu wajib diiringi oleh kelentangan mahang. Karena apa? Di sini kita menunjukkan sisi tradisional kita, identitas kita, identitas Banyuasin ini ada di kelentangan mahang. Ini kenapa kita pakai kelentangan mahang? Karena kelentangan mahang ini asal mulanya berasal dari desa Tanjung Beringin. Memang khas pedalaman daerah Banyuasin 3 berada di desa Tanjung Beringin. Yang menemukan alat musik ini adalah Bapak Ahmad Soleh, orang asli Ahmad Soleh, asli orang Tanjung Beringin. Nah, beliau itu sudah meninggal sekarang ya. Jadi adik-adik beliau yang melanjutkan membunyikan atau memainkan kelentangan mahang ini. Terus kan Jadi kalau kelentangan ini kan sendiri kata Mbak Kusma tadi, kalau dulu kan tunggal. Nah, sekarang lebih ke Melayu modern. Iya. Modernnya di mana, Mbak Kusma? Iya, modern kita kalau untuk penambahan sastra tutur Serambe itu kita pakai tadi akordeon, gendang sama biola. Nah, ditambah lagi dengan alat tradisional kita itu kelentangan mahang. Jadi kelentangan mahang ini tidak sembarang orang yang bisa membuat, tidak sembarang orang yang bisa mencarikan nada-nada ini. Hanya orang-orang tertentu. Ya, bahkan yang punya keahliannya. Beliau mencari kayu mahang ini terbuat dari kayu mahang. Kayu mahang ini mereka dapatkan hanya ada di hutan-hutan Kecamatan Banyuasin 3, khususnya ada di hutan-hutan Tanjung Beringin, Pelajau, Petaling. Itu masih banyak kayu mahang. Tetapi meskipun banyak, jika tidak ada yang mengelolanya, ya masih saja tetap tidak bisa. Nah, proses pembuatan kelentangan ini pun agak lumayan sulit kalau bagi kita. Tapi kalau bagi mereka yang sudah terbiasa, mudah. Ya, mencari nada mulai dari mengambil ke hutan. Mengambil, menebang ke hutan, kemudian dikupas, dijemur pula di matahari, di atas di terik panas matahari, kemudian mencari nada-nada. Mencari nadanya semakin dia tinggi, ya dipotong bagian ujungnya ini, ya di bagian ujung ini, maka akan menimbulkan nada-nada yang sesuai. Nah, yang menemukan nada ini mereka yang seniman dari Tanjung Beringin ini, untuk menemukan notasi-notasi yang ada di kelentangan kayu mahang ini. Karena kayu mahang ini tidak sama dengan kayu-kayu yang kita temukan, karena dia berbentuk ringan tetapi berat. Ringan karena dia mempunyai sisi di dalamnya nih, sehingga mengeluarkan pantulan-pantulan notasi yang merdu. Jika suara saya seperti suara Mbak Yanti merdunya. Nah, dia ini kenapa dia dikatakan kelentangan? Karena ketika dia dipukul berbunyi entang tung entang. Nah, saking dia lantang. Nah, sehingga makanya itu dia dikatakan kelentangan. Bahkan sejarahnya dulu ini Mbak Yanti, kelentangan ini kalau kata nenek-nenek kami dulu, untuk bahasa Pangkalan Balainya itu nguber kere. Iya. ngejar kero. Nah, untuk mengusir hewan-hewan liar kan dari untuk menjaga kebun, menjaga ladang beliau itu kan. Makanya mereka membunyikan ini supaya babi hutan dan itu hal segala macamnya itu mereka keluar. Terbukti dari situ mereka rupanya mungkin dari situ mereka ada ide untuk mengembangkan lagi menjadi alat musik.
Pak Kusma, ini mau tanya lagi, kalau Sanggar Berben Besi ini awalnya dulu berdiri sampai sekarang gimana sih ceritanya? Ya, Beremben Besi bermula berdirinya itu ketika kita khawatir akan anak muda zaman sekarang yang masih belum mengerti, belum tahu apa itu sastra tutur, apa itu tradisi yang kita punya sekarang. Jadi kita berkewajiban, kita punya moral di sini untuk menyampaikan kembali, untuk menjaganya kembali, dan kita haruskan juga untuk memberitahu ke generasi kita bahwa kita punya sastra tutur Serambe, kita punya sastra tutur Ande-Ande Panjang, dan kita juga punya tradisi yang orang lain tidak sama dengan kita, yaitu tradisi timbang kepala kebo. Jadi bahkan kenapa kami memakai nama Beremben Besi, Sanggar Budaya Beremben Besi, karena kita tahu bahwa Beremben Besi ini adalah tokoh pejuang, orang yang pertama kali mendirikan Pangkalan Balai itu terjadi pertama kali. Bahkan di salah satu daerah kita di Bomberlian itu ada terjadinya perperangan Nipah Kuning. Nah, disitulah adanya terlibat Beremben Besi. Iya, makanya itu kita ambil nama Beremben Besi, itu adalah seorang pejuang, seorang tokoh, seorang yang tidak mudah menyerah. Makanya itu kita ambil, kita sematkan nama sanggar kita. Ya, filosofinya di situ, Mbak. Jadi kita ambil nama Beremben Besi di sana. Ini awalnya pastinya kan bukannya Mbak Kusma yang ini, Iya, pasti benar. ada yang di bawahnya kan. Mbak Kusma sendiri kan sebagai penerus. Nah, ini sih awal mulanya sendiri yang pegang sanggar ini siapa sih, Mbak? Iya. Atau yang selama ini melestarikan seni kita ini, Iya, tradisi kita? Orang tua kita, abah kita itu Abah Nur Ziyadatul Khair, ini yang pertama kali menggagas timbang kepala kebo yang dulu tidak pernah terjamah sama sekali, bahkan hampir punah. Maka pada tahun 2000 beliau menggalakkan kembali timbang kepala kerbau itu. Kemudian dari panggung ke panggung beliau juga yang menampilkan sastra tutur Serambe kita ini dan Ande-Ande Panjang juga, sehingga beliau pun terus melakukan kegiatan ini, dipanggil oleh siapa saja, dipanggil termasuk pemerintahan kita, bahkan dari panggung ke panggung. Ini adalah bentuk beliau menjaga dan melestarikan tradisi kita. Makanya itu sejak beliau tidak ada lagi, kami sebagai keturunannya, sebagai pewarisnya juga merasa menjaga, merasa melestarikan, merasa melanjutkan bahwa ini adalah tradisi kita, tradisi seni budaya yang harus kita jaga, yang harus kita berikan kembali kepada anak cucu kita, ke generasi yang akan datang. Jadi itu kewajiban sebagai anak yang di bawahnya ya, Mbak? Ya, kewajiban bagi kami, itu adalah sebuah kewajiban, dan kewajiban ini juga harus kita tularkan kepada generasi muda, tidak hanya mentok kepada kita saja, Mbak. Berarti ke anak-anak sekolah, ke generasi bujang gadis. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak sih, Pak, yang tertarik untuk belajar ke kita? Sudah ada berapa banyak komunitas gadis? Gadis. Alhamdulillah Beremben Besi ini selalu menggait, selalu mengadakan kerjasama dengan komunitas-komunitas, bahkan yang ada di luar Banyuasin, di Palembang, di Muara Enim kita mengadakan istilahnya itu kolaborasi gitu ya. Kita bersatu untuk menjambangi anak-anak muda, komunitas anak muda, supaya kita lebih mengenalkan lagi. Mengenalkan tidak hanya di Banyuasin, tetapi juga di luar Banyuasin. Tapi kalau untuk yang khusus untuk anak-anak Banyuasin udah berapa banyak, Pak, yang kalau belajar rutin? Yang rutin ya. Rutin. Kalau anak-anak di Banyuasin khususnya SMA itu hampir berapa ya kalau dipresentasikan? Mungkin 60-70% sudah mengetahui. Bahkan mereka kalau mau mengadakan penelitian, mereka akan beramai-ramai nih datang ke sanggar kita untuk mengetahui apa sih itu tradisi kita, apa sih seni kita yang kita punya gitu. Tapi
Tapi kalau yang kayak ini kan salah satu tradisi nih apa kelentangan. Iya, Nah, kelentangan. kalau yang kelentangan ini sendiri yang megang alat udah berapa banyak Pak yang udah ahli? Sudah ahli ya? Ya, udah ahli. Ini ada berapa? Ada tiga. Ada tiga anak yang sudah mumpuni, sudah bisa membunyikan atau memainkan kelentangan mahang ini. Nah, inilah yang akan nanti kita salurkan kepada anak-anak kita lagi atau ke generasi, bisa anak-anak SD, anak SMP, SMA. Itu visi misi kita ke depan. Wow.